Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Arya Prakasa dari Institut Ummul Qura Al Islami Bogor, program studi manajemen pendidikan Islam. Baik, saya di sini ingin menyelesaikan tugas UAS, yaitu mereview buku, yaitu mata kuliah perencanaan sistem pendidikan. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Firman MPD akan mereview buku yang berjudul Semua Anak Bintang, yang dikarang oleh Munif Khatib dan diterbitkan pada tahun 2020. Ya, semua anak itu adalah bintang. Yaitu buku ini membahas tentang menggali kecerdasan seorang anak dan bakat-bakat anak yang terpendam pada diri anak tersebut. Baik, langsung saja kita ke halaman yang pertama di judul pertama, yaitu setiap anak itu cerdas. Benarkah setiap anak itu cerdas? Itu kan. Kalau menurut saya itu benar. Setiap anak itu di dalam buku ini adalah benar cerdas, karena setiap anak mempunyai kemampuannya masing-masing di dalam bidangnya masing-masing. Kita sebagai orang-orang luar gitu, sebagai orang-orang awam, bahkan sebagai guru ataupun sebagai orang tua gitu, menganggap bahwasannya ada anak yang tidak cerdas karena kemampuan otaknya tersebut tidak memahami atau tidak bisa mempelajari suatu hal. Ya, biasanya kecerdasan ini cenderung oleh hasil pengetesan, angka, atau gaya bicara seorang anak. Akan tetapi hal tersebut salah, dan banyak anak-anak yang mampu untuk dikatakan sebagai anak yang cerdas karena setiap anak memiliki kemampuannya, bakatnya masing-masing. Ada anak yang pandai di bidang hitung-hitungan, tambah-tambahan, pengurangan, perkalian. Lalu anak ini tidak mampu dalam bidang berbahasa. Gitu. Ada anak yang mampu, anak yang baik dalam mempelajari ilmu-ilmu bahasa, tapi dia tidak mampu mempelajari ilmu-ilmu hitung-hitungan gitu. Dan ada juga anak yang tidak dikatakan cerdas oleh karena hanya masalah cedera otak. Masalah cedera otak ini bisa dibilang seperti autisme, paralisme, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi anak-anak tersebut tidak pantas dikatakan tidak cerdas, karena pasti Tuhan memberikan setiap anak itu adalah selalu ada manfaatnya, selalu ada kecerdasan. Banyak di sosial media, di media-media sosial, bahkan di TV gitu, kita melihat anak-anak yang terbilang otaknya ini cedera, ya seperti autisme, tapi dia mampu menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz, dan dikatakan bahwasannya setiap anak ini adalah cerdas. Lalu mendefinisikan kembali makna kecerdasan. Ya, makna kecerdasan menurut Howard Gardner dalam bukunya yang berjudul Multiple Intelligence, kecerdasan seseorang tidak dapat diwakili oleh angka-angka atau hasil tes. Kecerdasan bersumber dari kebiasaan, yaitu suatu kegiatan yang cenderung diulang-ulang oleh anak tersebut. Apa saja kebiasaan ini? Yaitu yang pertama, kebiasaan seseorang menciptakan produk baru yang memiliki nilai budaya. Lalu yang kedua, kebiasaan seseorang menyelesaikan masalahnya sendiri.
Artinya apa? Artinya adalah ketika anak kita berhasil membuat suatu karya, meski sangat sederhana, maka cukup kita menyebut dia anak yang cerdas. Nah, itulah suatu makna dari mendefinisikan makna yang cerdas. Lalu di judul selanjutnya ada kecerdasan itu multidimensi. Zaman dulu anak-anak yang cerdas selalu diidentikan dengan pandai berhitung dan pandai berbicara atau pandai berbahasa. Akan tetapi di dalam buku ini terdapat yang namanya kecerdasan itu multidimensi. Contohnya seperti apa? Ada anak-anak yang cerdas dalam linguistik, berbahasa. Mereka pandai berbahasa dengan baik, mereka pandai berbahasa dengan berbagai macam bahasa. Lalu yang kedua, ada anak yang pandai menghitung dan pandai berlogika. Yang ketiga, ada anak yang spesial visual, yaitu menggambar dan ruang. Lalu yang keempat, ada anak yang pandai bermusikal, ya bermusik, bermain gitar, bermain bass, bermain drum, dan lain sebagainya alat-alat musik. Lalu yang kelima, ada anak yang pandai kinestis. Apa kinestis? Kinestis itu anak ini pandai bergerak, pandai berolahraga. Lalu ada juga yang interpersonal. Anak yang interpersonal adalah anak yang pandai bergaul. Dia pandai bergaul dengan orang-orang yang seperti baik, orang-orang yang baik seperti apa, orang-orang yang tidak baik, cara bergaul dengan anak-anak tersebut seperti apa, dan lain-lain. Lalu kesimpulannya dari buku Semua Anak Bintang adalah jangan terburu-buru mengatakan seseorang anak itu lemah, seseorang anak itu bodoh, seseorang anak itu tidak cerdas, tidak mampu untuk memahami suatu pelajaran, untuk memahami suatu hal. Karena setiap manusia memiliki banyak kecenderungan, memiliki banyak kebiasaan, memiliki banyak kemampuan, kecerdasan. Tak hanya satu atau dua, setiap anak berpotensi cerdas bahasa, cerdas angka, cerdas musik, cerdas menggambar, cerdas mewarnai, dan lain sebagainya. Kecerdasan tidak dapat dinilai dari alat tes apapun, tapi dapat diketahui dari kebiasaan sang anak yang bersumber pada dua hal, yaitu bagaimana sang anak terbiasa kreatif dan bagaimana anak tersebut terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam buku ini kembali guru manusia memaparkan kiat dan cara orang tua, guru, dan siswa mengasah kebiasaannya. Ada yang mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan kecenderungan kecerdasan, lalu mengetahui potensi kecerdasan dan bakat-bakat terpendam yang dimiliki oleh anak ataupun siswa, mengetahui cara, pola, dan pendekatan komunikasi kepada anak-anaknya. Mungkin saran saya, buku ini sangat bagus untuk seorang guru dan seorang orang tua, bahkan seorang siswa pun juga bagus. Karena pada dasarnya semua anak itu adalah bintang, semua anak itu adalah cerdas. Dan dalam buku ini kita dikasih tahu, banyak kita mempelajari di dalam buku ini adalah bagaimana supaya anak-anak tersebut, anak-anak kita, adik-adik kelas kita bisa menjadi cerdas, dan tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki kecerdasan, dan tidak ada seorang pun yang bodoh. Karena sejatinya Tuhan kita sebagai umat muslim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan makhluknya, menciptakan manusia, menciptakan anak, itu selalu ada manfaatnya, itu selalu tidak ada yang sia-sia. Mungkin
Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk review tugas UAS. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.